Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan channel Adi Setiawan 67. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yakni menganalisis terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan dan menganalisis berbagai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Di Indonesia sendiri, kebudayaan yang ada cukup beragam. Salah satunya dipengaruhi oleh kebudayaan India, yang tidak lain adalah kebudayaan Hindu-Buddha. Adanya percampuran ini atau akulturasi memberikan suatu khasanah baru terhadap munculnya beraneka ragam budaya-budaya di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Nusantara, akan kita bahas mengenai terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya tidak terlepas dari pelayaran. Aktivitas pelayaran yang terjadi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh bangsa-bangsa atau suku-suku dari Nusantara saja, akan tetapi juga berasal dari India maupun Cina serta beberapa bangsa lain di dunia. Nah, mengapa Indonesia menjadi suatu tumpuan dalam pelayaran di Asia? Hal itu karena letak Indonesia memiliki letak yang strategis, dihubungkan oleh lautan. Disinilah para pedagang baik dari India maupun dari Cina bertemu di Kepulauan Indonesia. Sehingga adanya pengaruh dari dua bangsa ini membuat Indonesia menjadi salah satu daerah yang cukup beragam dengan adanya interaksi dan nantinya integrasi antara pedagang-pedagang baik itu pedagang India, Cina maupun pedagang Indonesia. Terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan ini tentunya tidak terlepas dari adanya perdagangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Asia. Pada zaman dahulu sebelum adanya jalur sutra laut, bangsa India dan bangsa Cina berdagang menggunakan jalur sutra darat. Akan tetapi karena alasan keamanan, kemudian jalur sutra dipindahkan ke laut. Maka terjadilah sebuah pelayaran yang menghubungkan dua bangsa yakni India dan Cina. Adanya pelayaran dua bangsa tersebut kemudian membuat Indonesia menjadi sebuah rute pelayaran. Maka hal itu mempengaruhi pula terhadap keikutsertaan bangsa Indonesia di dalam perdagangan. Maka di sini sejak abad ke-1 hingga ke-16 Masehi, komoditas kain sutra yang dibawa Cina untuk diperdagangkan ke wilayah lain itu juga memberikan suatu kontribusi terhadap munculnya kota-kota atau bandar-bandar perdagangan penting di Nusantara, seperti Samudra Pasai, Malaka, maupun kota Cina. Oke, jaringan dagang dan jaringan budaya antar kepulauan Indonesia terutama terhubung oleh jaringan laut antara Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Hal itu pula juga terjadi atau berpusat di sekitar Selat Malaka dan di pantai Barat Sumatera seperti di daerah Barus. Komoditas penting yang berasal dari Indonesia yang diperdagangkan pada saat itu umumnya adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, pala, lada, dan lain sebagainya. Selama periode Hindu-Buddha, kekuatan besar Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, maupun Kerajaan Majapahit memiliki kontribusi di dalam integrasi politik antar wilayah di Indonesia. Umumnya, negara-negara atau kerajaan-kerajaan tersebut menguasai beberapa daerah di Indonesia. Mereka melakukan kontrol politik terhadap daerah-daerah yang dikuasainya. Adanya kontrol tersebut sekaligus memberikan suatu dampak, yakni pengintegrasian atau penyatuan antar pulau, walaupun dilakukan secara lambat. Namun hal itu kemudian semakin memupuk rasa persatuan atau rasa kesatuan di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oke,
Sekarang kita coba untuk membahas mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Akulturasi adalah suatu proses percampuran antar unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain hingga menghasilkan atau membentuk kebudayaan baru. Di Indonesia banyak sekali budaya baru yang dimengaruhi oleh budaya asing. Salah satunya adalah budaya Hindu-Buddha yang berasal dari India. Di sini saya tampilkan sebuah candi, tentunya kita kenal semua ini adalah monumen terbesar dari agama Buddha yakni Candi Borobudur. Candi Borobudur maupun candi-candi lain yang ada di Indonesia termasuk ke dalam seni bangunan yang dipengaruhi oleh budaya India dan juga adanya percampuran dari budaya asli Indonesia yang disebut dengan punden berundak. Adanya percampuran ini kemudian membuahkan suatu karya yang berbeda dari candi yang ada di India. Nah, bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia umumnya merupakan bentuk akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Nah, kemudian selain candi, dari sisi seni rupa dan seni ukir, di sini terdapat suatu karya yang disebut dengan relief atau seni ukir yang dipahat pada dinding candi yang biasanya menceritakan mengenai kehidupan dari masyarakat Indonesia pada saat itu. Di sini saya gambarkan sebuah relief yang menggambarkan mengenai alat transportasi perahu yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada masa itu. Selain kehidupan dari masyarakat, relief biasanya juga menyuguhkan mengenai cerita-cerita atau pelajaran-pelajaran keagamaan. Misalkan di Candi Borobudur yang merupakan pahatan riwayat Sang Buddha. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah seni sastra dan seni aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Nah, biasanya sastra yang berkembang itu tidak terlepas dari cerita kepahlawanan atau wiracarita seperti kitab Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India yang kemudian setelah masuk ke Indonesia mempengaruhi kebudayaan sastra. Kebudayaan sastra itu kemudian juga berpengaruh terhadap cerita-cerita dari pewayangan atau wayang kulit yang ada di Indonesia. Maka selain dua kitab tersebut, juga muncul beberapa kitab lain yang digubah oleh para empu atau para pujangga. Yang selanjutnya adalah sistem kepercayaan. Selama masa praaksara, Kepulauan Indonesia tentunya sudah mengenal mengenai agama atau kepercayaan, walaupun pada saat itu kepercayaan cenderung pada kepercayaan terhadap roh manusia yang telah meninggal atau yang disebut dengan kepercayaan animisme. Namun, setelah masuknya kepercayaan dari India, maka mulai muncul keagamaan baru yang disebut dengan agama Hindu dan Buddha. Maka terjadilah suatu proses perubahan yang menyangkut kepercayaan dalam diri masyarakat. Misalkan saja, apabila ada seseorang yang meninggal atau seorang raja yang meninggal, maka jasadnya dikuburkan di dalam candi setelah diadakan suatu pembakaran. Jadi, yang disimpan di dalam candi adalah abu sisa pembakaran jenazah tersebut. Oke, maka fungsi candi di Indonesia pun juga sebagai tempat penguburan selain sebagai tempat ibadah. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir adalah sistem pemerintahan. Sebelum adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia sudah mengenal sistem pemerintahan yang umumnya dipegang oleh seorang pemimpin yang disebut dengan kepala suku. Biasanya ia adalah seorang yang senior, arif, dapat membimbing serta memiliki kewibawaan dan tentunya memiliki kekuatan gaib. Namun, setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan berubah, bukan lagi dipegang oleh kepala suku. Namun, dalam tatanan tertinggi pemerintahan dipegang oleh seorang raja atau ratu. Salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan. Nah, seorang raja yang memimpin sama halnya dengan kepala suku. Ia harus berwibawa dan memiliki kekuatan gaib.
Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat raja dipandang dekat dewa. Raja kemudian disembah dan kalau sudah meninggal, rohnya dipuja-puja. Nah, itu tadi mengenai akulturasi yang terjadi antara kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Semoga kita dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.